untuk timnas kesayangan kita dalam perhelatan Piala AFF yang sudah di depan mata, dan Rizky Ridho akan menjadi pemimpin. Surat untuk pemanggilan pemain itu sudah mulai dikirim oleh PSSI, ditandatangani oleh Sekjen tentunya, bahwa di Liga Super masih ada Tom Hai, masih ada Eliano Reinders, yang ada di Jordi Amat, ada Sain Patinama yang akan dipanggil, Rainan Hanan, ada Donitri yang saat ini sedang bersiap bagi timnas kita di bawah pimpinan pelatih kepala John Hartman. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Bulan Juli 2026 menjadi periode yang sangat menentukan bagi timnas Indonesia. Di tengah persiapan menuju Piala AFF 2026, berbagai perkembangan terus menjadi perhatian publik. John Hartman dikabarkan mulai mematangkan komposisi terbaik skuad Garuda melalui training camp di Bali. Sejumlah pemain abroad dan diaspora juga dirumorkan akan bergabung untuk memperkuat persaingan di dalam tim. Di saat yang sama, rival-rival seperti Vietnam dan Thailand terus meningkatkan kekuatan mereka demi mempertahankan dominasi di Asia Tenggara. Lantas, mampukah timnas Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk mengakhiri penantian panjang dan mencetak sejarah sebagai juara ASEAN Championship untuk pertama kalinya? Berikut ulasan lengkapnya. Garuda resmi berubah. Dua wajah baru merapat. Rizky Ridho jadi kapten. John Hartman siap guncang AFF. Juli 2026 diperkirakan menjadi salah satu bulan paling menentukan dalam perjalanan timnas Indonesia. Inilah periode ketika seluruh persiapan menuju Piala AFF memasuki fase yang paling krusial. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan, tidak ada lagi waktu untuk mencoba-coba. Setiap sesi latihan, setiap keputusan, hingga setiap nama yang dipanggil ke training camp akan menentukan wajah Garuda di turnamen nanti. Di tengah jadwal yang padat, John Hartman dikabarkan mulai mempercepat seluruh proses pembentukan tim. Filosofi permainan yang selama ini dirancang perlahan kini mulai diterapkan dengan intensitas yang lebih tinggi. Para pemain dituntut berpikir lebih cepat, bergerak lebih agresif, dan memiliki mental untuk memenangkan setiap duel di lapangan. Bagi Hartman, training camp bukan sekadar latihan, melainkan medan perang pertama sebelum benar-benar memasuki Piala AFF. Sorotan kemudian mengarah kepada dua wajah baru yang terus menjadi pembicaraan hangat di kalangan supporter, yakni Luke Fikri dan Mitchell Bakker. Keduanya dikabarkan berpeluang menjalani momen penting dalam perjalanan menuju timnas Indonesia. Apabila seluruh proses berjalan sesuai harapan, training camp di Bali diperkirakan menjadi kesempatan pertama bagi mereka untuk merasakan atmosfer Garuda secara langsung. Banyak pendukung membayangkan betapa besarnya rasa bangga ketika akhirnya mendapat kesempatan mengenakan warna merah putih, berlatih bersama pemain-pemain terbaik Indonesia, dan mulai memahami filosofi permainan yang dibangun John Hartman. Meski seluruh kabar tersebut masih menunggu konfirmasi resmi, optimisme para supporter terus meningkat karena mereka melihat hadirnya potensi baru yang bisa memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Tidak hanya itu, Bali kini dikabarkan berubah menjadi pusat revolusi timnas Indonesia. Seluruh perhatian pecinta sepak bola nasional tertuju ke Pulau Dewata, tempat di mana para pemain akan digembleng dengan latihan berintensitas tinggi. Di sanalah chemistry mulai dibangun, taktik mulai disempurnakan, dan mental juara mulai ditempa. Hartman disebut tidak ingin membangun tim yang hanya mengandalkan kemampuan individu. Ia menginginkan 11 pemain yang bergerak sebagai satu kesatuan, saling memahami, saling menutupi kekurangan, dan berani berkorban demi lambang Garuda. Karena itulah setiap sesi latihan diperkirakan berlangsung dengan tempo tinggi, penuh persaingan, dan tanpa kompromi. Kabar lain yang tidak kalah menarik adalah rumor mengenai Rizky Ridho yang disebut-sebut berpeluang dipercaya memimpin skuad sebagai kapten timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai ban kapten, namun nama Ridho terus diperbincangkan karena dinilai memiliki jiwa kepemimpinan, pengalaman, dan karakter yang kuat di lapangan. Apabila rumor tersebut benar, tanggung jawab besar akan berada di pundaknya. Ia bukan hanya dituntut menjaga pertahanan, tetapi juga menjadi sosok yang mampu membakar semangat rekan-rekannya ketika pertandingan memasuki momen-momen sulit. Menjadi kapten Garuda bukan sekadar mengenakan ban di lengan, melainkan memikul harapan jutaan rakyat Indonesia yang mendambakan gelar juara pertama dalam sejarah ASEAN Championship. Kini seluruh mata tertuju pada Bali. Mampukah John Hartman menyatukan pemain lokal, pemain abroad, dan para pemain yang dikabarkan akan bergabung menjadi satu mesin tempur yang solid? Mampukah Luke Fikri dan Mitchell Bakker menjawab ekspektasi besar para pendukung apabila benar-benar mendapat kesempatan? Benarkah Rizky Ridho akan menjadi pemimpin baru yang membawa Garuda menuju era kejayaan? Ataukah masih ada kejutan lain yang belum dibuka ke publik? Semua pertanyaan itu akan mulai terjawab ketika training camp resmi dimulai. Satu hal yang pasti,
Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026 kini memasuki babak paling menentukan, dan jutaan pendukung Garuda siap mengawal setiap langkah menuju mimpi besar mengangkat trofi juara. Training camp di Bali dikabarkan bukan sekadar menjadi tempat berkumpulnya para pemain terbaik Indonesia. Lebih dari itu, pemusatan latihan ini diperkirakan menjadi titik awal revolusi besar yang ingin dibangun John Hertman. Sejak hari pertama, para pemain disebut akan dihadapkan pada program latihan dengan intensitas tinggi yang dirancang untuk membentuk kekuatan fisik, mempercepat pengambilan keputusan, dan membangun karakter tim. Tidak ada sesi yang dianggap ringan. Setiap menit latihan diperkirakan menjadi ajang pembuktian bagi seluruh pemain, karena Hertman dikabarkan ingin melihat siapa yang benar-benar siap berjuang demi lambang Garuda dan siapa yang masih harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan kepercayaan. Di tengah persaingan yang semakin ketat, Luke Fikri dan Mitchell Baker dikabarkan akan menjalani fase adaptasi yang sangat penting. Bagi keduanya, training camp di Bali bukan hanya kesempatan untuk menunjukkan kualitas individu, tetapi juga momen membangun chemistry dengan pemain-pemain yang lebih dahulu menjadi bagian dari timnas Indonesia. Mampukah mereka langsung memahami ritme permainan yang diinginkan John Hertman? Mampukah mereka menjawab ekspektasi besar jutaan supporter? Semua pertanyaan itu diperkirakan akan mulai terjawab selama training camp berlangsung. Jika mampu beradaptasi dengan cepat, bukan tidak mungkin keduanya akan menjadi bagian penting dari proyek besar yang sedang dibangun. Di sisi lain, perhatian juga tertuju kepada Rizky Ridho yang dirumorkan berpeluang mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin di lapangan. Meski belum ada pengumuman resmi mengenai ban kapten, banyak pendukung menilai Ridho memiliki karakter yang dibutuhkan untuk memimpin Garuda. Sebagai seorang bek, ia dituntut bukan hanya menjaga lini pertahanan tetap kokoh, tetapi juga menjadi sosok yang mampu mengangkat semangat rekan-rekannya ketika tim berada dalam tekanan. Menjadi kapten berarti menjadi orang pertama yang berdiri ketika tim terpuruk dan menjadi orang terakhir yang menyerah ketika kemenangan belum diraih. Itulah karakter yang diyakini ingin dibangun John Hertman di dalam skuadnya. Namun tantangan terbesar sesungguhnya bukan berada di dalam training camp, melainkan menanti di depan mata. Vietnam dikabarkan terus mematangkan persiapan di Korea Selatan. Thailand juga diperkirakan akan datang dengan kekuatan terbaiknya. Malaysia, Singapura, hingga negara-negara lain sama-sama mengincar gelar juara. Artinya, Garuda tidak memiliki ruang untuk lengah. Setiap hari latihan menjadi sangat berharga karena hanya tim yang memiliki persiapan paling matang yang akan mampu bertahan hingga partai final. Inilah alasan mengapa John Hertman disebut begitu serius memanfaatkan setiap detik training camp untuk membangun tim yang benar-benar siap bertarung. Kini hitungan mundur menuju Piala AFF semakin dekat. Mampukah training camp di Bali menjadi awal lahirnya generasi emas baru timnas Indonesia? Mampukah Luke Fikri dan Mitchell Baker membuktikan bahwa mereka layak mengenakan seragam Garuda? Benarkah Rizky Ridho akan memimpin rekan-rekannya menuju sejarah baru? Dan yang paling besar dari semuanya, mampukah John Hertman mengakhiri penantian puluhan tahun dan mempersembahkan gelar ASEAN Championship pertama bagi Indonesia? Semua jawabannya akan segera dimulai dari Bali, tempat di mana mimpi besar jutaan rakyat Indonesia sedang ditempa menjadi kenyataan. Di balik kerasnya latihan yang dikabarkan berlangsung setiap hari di Bali, banyak pihak meyakini bahwa John Hertman masih belum memperlihatkan seluruh rencana besarnya. Training camp diperkirakan bukan hanya menjadi ajang meningkatkan kondisi fisik para pemain, tetapi juga tempat untuk menyempurnakan berbagai skema permainan yang nantinya akan digunakan ketika Piala AFF dimulai. Pertanyaannya, apakah seluruh strategi itu sengaja disimpan agar tidak mudah dibaca oleh para rival? Apakah Hertman memang ingin membuat lawan kesulitan menebak wajah asli timnas Indonesia? Jika benar demikian, maka setiap sesi latihan yang tertutup bisa menjadi bagian dari strategi besar untuk menjaga kejutan hingga pertandingan pertama. Di sisi lain, persaingan di dalam skuad diperkirakan semakin mencapai puncaknya. Tidak ada pemain yang bisa merasa nyaman hanya karena pernah menjadi andalan di pertandingan sebelumnya. Setiap hari menjadi ujian baru. Setiap latihan menjadi penilaian baru. John Hertman dikabarkan ingin melihat siapa yang tetap mampu tampil konsisten ketika tekanan semakin besar. Karena di turnamen seperti Piala AFF, kemampuan bermain bagus saja tidak cukup. Pemain juga harus mampu menjaga fokus, mengendalikan emosi, dan tetap tampil maksimal ketika membawa beban harapan jutaan pendukung Indonesia. Kehadiran para pemain yang dikabarkan berasal dari berbagai latar belakang juga membuat optimisme semakin tinggi. Pengalaman pemain yang berkarier di luar negeri dipadukan dengan semangat juang para pemain Liga Indonesia diharapkan melahirkan keseimbangan yang selama ini dicari. Namun satu pertanyaan besar kembali muncul. Mampukah seluruh pemain melebur menjadi satu tim dalam waktu yang relatif singkat? Karena sejarah sepak bola telah membuktikan bahwa kumpulan pemain hebat tidak selalu menjadi tim juara. Yang dibutuhkan adalah rasa saling percaya, komunikasi yang kuat, serta kemauan berjuang demi satu tujuan yang sama. Sementara itu, para rival juga dipastikan terus memantau perkembangan timnas Indonesia.
Mereka tentu menyadari bahwa Garuda sedang menjalani proses perubahan yang cukup besar. Namun apakah mereka sudah mengetahui kekuatan sesungguhnya yang sedang dibangun John Hertman? Ataukah Indonesia justru akan datang dengan sesuatu yang benar-benar baru ketika turnamen dimulai? Itulah yang membuat Piala AFF kali ini terasa semakin menarik. Bukan hanya tentang siapa yang memiliki pemain terbaik, tetapi siapa yang paling siap ketika tekanan datang di pertandingan sesungguhnya. Kini hitungan menuju laga perdana semakin dekat. Jutaan pendukung Garuda mulai membayangkan satu momen yang selama bertahun-tahun hanya menjadi impian. Bagaimana jika generasi ini benar-benar mampu mengubah sejarah? Bagaimana jika semua proses panjang di Bali menjadi awal dari lahirnya tim juara yang selama ini dinanti? Bagaimana jika peluit panjang di partai final nanti menjadi saksi ketika Merah Putih akhirnya berkibar di podium tertinggi Asia Tenggara? Tidak ada yang bisa memastikan hal itu hari ini. Namun satu yang pasti, Timnas Indonesia dikabarkan sedang mempersiapkan diri sebaik mungkin agar kesempatan besar itu tidak kembali terlepas. Kini tinggal menunggu waktu untuk melihat apakah Garuda benar-benar siap mengepakkan sayapnya menuju sejarah baru. Semakin mendekati hari pembukaan Piala AFF 2026, suasana di sekitar Timnas Indonesia dikabarkan semakin penuh semangat. Namun bagi John Hertman, semua pujian dan optimisme belum memiliki arti apapun sebelum dibuktikan di lapangan. Training camp di Bali diperkirakan masih akan terus dimanfaatkan untuk menyempurnakan setiap detail permainan. Tidak ada latihan yang dianggap biasa. Tidak ada pertandingan internal yang dianggap sekadar formalitas. Setiap momen menjadi kesempatan untuk memperbaiki kekurangan dan membangun kebiasaan sebagai sebuah tim yang ingin bersaing memperebutkan gelar juara. Satu pertanyaan besar terus mengiringi perjalanan Garuda. Mampukah para pemain memenuhi ekspektasi jutaan pendukung Indonesia? Mampukah mereka menjaga konsistensi ketika menghadapi tekanan dari stadion yang penuh sesak, sorotan media, dan lawan-lawan yang juga datang dengan ambisi besar? Inilah ujian yang sesungguhnya. Karena dalam turnamen seperti Piala AFF, kemampuan teknik hanyalah satu bagian dari permainan. Yang sering menjadi pembeda adalah keberanian mengambil keputusan di momen-momen penting, ketenangan ketika berada di bawah tekanan, dan keyakinan bahwa pertandingan belum berakhir sebelum peluit panjang dibunyikan. John Hertman dikabarkan ingin membangun satu identitas yang selama ini selalu diimpikan para pendukung Garuda. Sebuah tim yang tidak takut menekan sejak menit pertama. Sebuah tim yang tidak mudah panik ketika tertinggal. Sebuah tim yang tetap disiplin meski unggul. Filosofi itu diperkirakan terus ditanamkan dalam setiap sesi latihan. Para pemain bukan hanya diminta memahami pola permainan, tetapi juga diminta memiliki mental bahwa setiap pertandingan harus dimainkan untuk menang. Jika mentalitas itu benar-benar tertanam, Garuda diperkirakan akan tampil dengan kepercayaan diri yang jauh lebih besar dibandingkan turnamen-turnamen sebelumnya. Namun perjalanan menuju trofi tentu tidak akan mudah. Vietnam terus memperkuat skuadnya. Thailand memiliki pengalaman sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan, sementara negara-negara lain juga datang dengan persiapan yang matang. Artinya, setiap pertandingan bisa menjadi final. Setiap kesalahan kecil dapat menentukan nasib sebuah tim. Karena itulah Hertman dikabarkan terus mengingatkan para pemain agar tidak terlena oleh ekspektasi. Yang terpenting bukanlah bagaimana Indonesia diprediksi sebelum turnamen dimulai, melainkan bagaimana Garuda mampu menjawab semuanya melalui performa di atas lapangan. Kini hanya tinggal menghitung hari sebelum perjuangan itu benar-benar dimulai. Mampukah Rizky Ridho memimpin rekan-rekannya jika dipercaya mengenakan ban kapten? Mampukah para pemain yang dikabarkan akan bergabung membuktikan kualitas mereka saat kesempatan datang? Mampukah kombinasi pemain lokal, pemain abroad, dan pemain diaspora menjelma menjadi kekuatan yang sulit dihentikan? Dan yang paling dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia? Mampukah generasi ini mengubah sejarah dan menghadirkan gelar ASEAN Championship pertama? Semua jawaban itu tidak akan lahir dari rumor atau prediksi. Jawabannya akan ditulis oleh keringat, kerja keras, dan perjuangan para pemain ketika mereka melangkah ke lapangan membawa merah putih di dada. Di sanalah mimpi besar bangsa ini akan diuji. Kini suasana menjelang Piala AFF 2026 benar-benar terasa berbeda. Bukan hanya karena munculnya berbagai nama baru yang dikabarkan akan memperkuat Timnas Indonesia, tetapi juga karena besarnya harapan yang dipikul oleh skuad Garuda. Selama bertahun-tahun Indonesia selalu memiliki pemain bertalenta, selalu mendapat dukungan luar biasa dari jutaan supporter, tetapi satu mimpi yang paling dinantikan masih belum berhasil diwujudkan. Apakah tahun ini akan menjadi jawabannya? Apakah inilah generasi yang akhirnya mampu memutus rantai penantian panjang itu? Ataukah Garuda kembali harus menunggu kesempatan berikutnya? Pertanyaan-pertanyaan itu kini memenuhi benak seluruh pecinta sepak bola Indonesia. John Hertman dikabarkan memahami betul besarnya ekspektasi yang ada di pundak timnya. Karena itulah, setiap program latihan diperkirakan disusun dengan standar yang jauh lebih tinggi. Para pemain tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan teknik yang baik, tetapi juga harus siap menghadapi tekanan luar biasa dari setiap pertandingan.
Sebab ketika mengenakan lambang Garuda di dada, mereka tidak hanya bermain untuk 11 orang di lapangan. Mereka bermain membawa harapan jutaan rakyat Indonesia yang sejak lama mendambakan satu momen bersejarah. Mampukah seluruh pemain menjaga ketenangan ketika laga memasuki menit-menit penentuan? Mampukah mereka bangkit jika tertinggal? Dan mampukah mereka mempertahankan keunggulan ketika kemenangan sudah berada di depan mata? Kabar mengenai bergabungnya sejumlah pemain diaspora dan pemain abroad juga terus memunculkan optimisme baru. Meski sebagian masih menunggu konfirmasi resmi, para pendukung mulai membayangkan bagaimana kuatnya timnas Indonesia apabila seluruh pemain yang diproyeksikan benar-benar tersedia. Namun satu hal yang selalu diingatkan dalam sepak bola adalah bahwa nama besar tidak pernah menjamin trofi. Yang menentukan adalah kerja keras, disiplin, dan kemampuan sebuah tim untuk tetap bersatu ketika menghadapi situasi paling sulit. Itulah tantangan terbesar yang dikabarkan sedang dihadapi John Hartman selama training camp di Bali. Bukan sekadar memilih 11 pemain terbaik, tetapi membangun satu keluarga besar yang siap berjuang demi merah putih. Di luar sana, para rival tentu terus memantau perkembangan timnas Indonesia. Mereka mungkin mendengar berbagai rumor mengenai pemain baru, strategi baru, hingga perubahan besar yang sedang dibangun. Namun apakah mereka benar-benar siap menghadapi Garuda yang sekarang? Apakah mereka sudah mengetahui seluruh rencana yang sedang dipersiapkan John Hartman? Ataukah Indonesia justru akan datang dengan kejutan yang tidak pernah mereka bayangkan? Semua pertanyaan itu akan segera terjawab ketika turnamen dimulai. Yang pasti, tidak ada lagi ruang untuk rasa takut. Tidak ada lagi alasan untuk meragukan kemampuan sendiri. Kini saatnya Garuda membuktikan bahwa Indonesia datang bukan sekadar untuk ikut bertanding, melainkan untuk memberikan perlawanan kepada siapapun yang menghalangi jalan menuju final. Dan bayangkan sejenak jika mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan. Bayangkan jika peluit panjang di partai final berbunyi, para pemain saling berpelukan di tengah lapangan, dan merah putih berkibar di podium tertinggi Asia Tenggara. Bayangkan jika jutaan rakyat Indonesia bersorak dalam satu suara karena penantian panjang akhirnya berakhir. Bukankah momen seperti itulah yang selama ini dinanti oleh setiap pecinta Garuda? Kini semuanya bergantung pada satu hal, yaitu bagaimana para pemain mengubah harapan menjadi kenyataan melalui perjuangan selama 90 menit di setiap pertandingan. Karena sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling banyak berbicara. Sejarah hanya akan mengingat siapa yang berhasil mengangkat trofi.